Halo guys, kenalin nama gue Niko. Masker lupa. Tapi corona. Nah guys, kenalin nama gue Niko. Gue anak baru di sini. Please, nanti kalau ada yang salah ngomong, salah nyampein, please jangan dibully, apalagi dijadiin meme, diviralin. Jadi guys, di video kali ini gue mau ngebawain media penyimpanan di PC gitu dalam bentuk hard disk dan SSD. Nah, teman-teman banyak yang nanya nih, misalnya di brand A kan banyak tipenya nih, misalnya hard disk, tapi itu kan semua hard disk doang tuh, tapi kenapa banyak banget tipenya? Terus misalnya di tipe satu ini, misalnya kapasitas 1 tera, di tipe lain kapasitas 1 tera, tapi kok yang satu murah, yang satu mahal gitu. Atau malah di tipe lain kapasitas nggak sampai 1 tera, tapi lebih mahal daripada yang 1 tera tadi. Nah, hari ini kita ngebawain si barangnya mana? Nah, jadi hari ini kita ngebawain brand Seagate. Dan di Seagate sendiri kita punya 4 line up produk utama, yaitu yang pertama Seagate Barracuda, terus ada Seagate Skyhawk, ada Seagate Ironwolf, dan Seagate Firecuda. Nah, yang pertama kita punya Seagate Barracuda. Tipe ini, produk line up ini lebih ditargetin ke general end user atau small office atau home office yang pengen solusi yang lebih budget friendly gitulah ya. Dan di line up ini juga kita punya paling banyak pilihan form factor. Kita punya SSD, dan SSD juga ada yang 2,5 inci SATA, terus ada juga yang NVMe M.2 atau bahasa kerennya MTT2. Terus ada, kalau di hard disknya sendiri kita punya yang 2,5 inci SATA sama 3,5 inci SATA. Dan by the way ini udah jelas ya, kalau yang ini buat PC, yang ini buat laptop gitu. Tapi buat teman-teman yang agak tech geek atau nerdy, sebetulnya yang 2,5 inci juga bisa dipakai di PC kalau casingnya memungkinkan untuk di-mounting yang 2,5 inci. Nah, kelebihannya di sini yang 2,5 inci ini dia beroperasi di kecepatan 5400 rpm, 5,4K. Sedangkan kalau yang 3,5 inci itu di atas 3 tera baru beroperasi di speed 5,4K rpm. Sedangkan kalau yang untuk 1-2 tera itu speednya itu di 7200 rpm. Nah, kelebihannya meskipun speednya lebih lambat ya, dan performance-nya lebih, yang kecil performance-nya lebih otomatis lebih lambat daripada yang 7,2K, tapi dengan speed yang lebih lambat ini lebih tahan sama goncangan, lebih reliable gitu. Jadi kalau misalnya kesenggol nggak serawan yang gede sih gitu. Nah, untuk SSD sendiri pretty standard, ada yang 2,5 inci yang bentuknya kayak gini, terus ada yang NVMe M.2. Ini buat lebih ke PC high end gitu lah, atau untuk ke prosumer atau workstation. Nah, bedanya yang NVMe M.2 dengan yang SSD 2,5 inci itu yang pasti ada beda di form factor, terus beda di interface, dan beda di transfer speed. Nah, kalau yang 2,5 inci dia transfer speed maksimal sekitar 500-an megabit per second. Kalau yang NVMe bisa sampai sekitar 3000-an transfer speednya. Nah, next kita move forward, berlanjut ke Seagate Skyhawk. Jadi line up ini dikhususkan untuk segmen surveillance, untuk CCTV, untuk NVR, DVR gitulah ya. Nah, Seagate Skyhawk yang hari ini kita punya ini Seagate Skyhawk yang biasa, yang 3,5 inci. Nah, dan di Skyhawk ini cuma ada satu form factor, yaitu yang 3,5 inci
Tapi Skyhawk sendiri sebetulnya punya dua line up gitu, dua kategori. Tapi yang satunya lagi kemarin udah didatengin tapi disuruh putar balik karena nggak boleh mudik, lagi corona. Jadi yang Seagate Skyhawk ini yang biasa, bedanya dengan yang satu lagi, yang Seagate Skyhawk AI. Nah, yang AI itu mulainya dari kapasitas 8 tera ke atas, dengan kalau yang Skyhawk biasa dari 1 sampai 8 tera. Dan beda yang paling mencolok sebetulnya di rating reliability-nya dari hard disk Skyhawk ini. Jadi kalau yang Seagate biasa itu ketahanannya sekitar 180 terabyte written TBW. Kalau yang Seagate Skyhawk AI rating TBW-nya sampai 550 TBW. Tuh. Next, ini nih yang lagi ngetrend sekarang, Seagate FireCuda. Nah, FireCuda sendiri sebetulnya bukan hard disk ya. Tadi saya udah mention, sebetulnya bukan hard disk, ini SSHD, hybrid antara solid SSD dengan hard disk. Jadi ibaratnya ini hard disk tapi punya kayak RAM gitu, kayak cache gitu di dalam. Jadi ada solid state medianya. Nah, FireCuda sendiri sih sebetulnya ditujukan ke gamer atau prosumer yang lebih concern sama budget, karena misalnya pengen performance tinggi nih, pengen boot time-nya lebih kenceng gitu, tapi nggak mau dompetnya dibolongin sama SSD gitu. Jadi kalau dari segi performance sendiri memang nggak bisa nandingin SSD, cumannya tetap lebih kenceng daripada hard disk gitu. Next, Seagate Ironwolf. Seagate Ironwolf, dan ini dikhususkan untuk network attached storage. Jadi bisa support, maksudnya di-optimize untuk siklus read and write yang lebih intens gitu. Jadi kalau di network attached storage itu kan transfer datanya itu berlangsung ini ya, terus menerus gitu. Sedang kalau misalnya yang di CCTV kan write doang yang mesti kenceng. Nah, kalau yang Ironwolf ibaratnya yang Skyhawk tadi, tapi selain write di-optimize untuk write, ini juga bisa di-optimize untuk read. Jadi dua-duanya tahan gitu. Nah, sebetulnya di Seagate kita punya dua lagi sih line up untuk enterprise, yaitu Seagate Access sama Seagate Nitro. Kalau Access hard disknya, kalau Nitro SSD-nya gitu. Tapi barangnya lagi nggak di sini. Kemarin mereka mau datang, tapi disuruh balik karena nggak boleh mudik gitu. Nah, Access sendiri line up-nya cukup lengkap sih. Ada yang 3,5 inch SATA, 2,5 inch SATA, ada yang SAS, yang 10K SAS, 15K SAS. Dan di Seagate Hayden, Nitro Hayden, di SSD-nya juga punya yang 2,5 inch SATA dan NVMe M.2. Nah, kita balik lagi ke problem yang tadi ya, yang udah saya mention di awal. Banyak yang bilang, kenapa sih sama-sama hard disk, tapi yang ini lebih mahal daripada yang itu meskipun kapasitasnya sama. Jadi sebetulnya ini lebih ke segmennya sih, segmen yang ditujuin. Misalnya untuk Barracuda ya yang general gitu. Kalau untuk Skyhawk lebih dikhususin untuk NVR, DVR, CCTV. Ironwolf lebih ke NAS, storage, dan FireCuda lebih ke prosumer. Jadi yang membedain sebetulnya hard disk ini di-optimize untuk perangkat apa gitu. Karena kalau misalnya di CCTV, di surveillance kita pakai yang Barracuda, bisa aja hard disknya nggak setahan Skyhawk meskipun sama-sama 1 tera, dan memang harganya beda sih. Terus ada satu lagi nih yang banyak ditanyain teman-teman, terutama di SSD Seagate ya. Banyak teman-teman yang begitu dikasih tahu SSD Seagate langsung bilang itu mahal gitu. Jadi cara deskripsi SSD Seagate cuma satu kata sebetulnya, mahal.
Nah, sebetulnya mahal ini kita yang ngebedain Seagate dengan brand lain sebetulnya. Kita bandingin lah misalnya sama brand sebelah, brand warna-warni. Jadi kalau di Seagate, misalnya kita bilang yang Barakuda 2,5 inci SATA. Nah, bedanya dengan yang di brand sebelah, si warna biru. Kalau si warna biru, itu reliability-nya cuma tahan sampai 200 terabyte written. Itu bakal ada media-nya yang di dalamnya yang fail. Sedangkan di Seagate, meskipun mahal, tapi tahan sampai 300 terabyte written. Jadi sebetulnya yang kita bayar itu ya reliability tadi. Nah, jadi gue tahu udah pada bosen semuanya. Jadi sekian itu aja dari gua hari ini di video ini. Buat teman-teman yang masih belum ngerti atau ada yang mau ditanyain atau misalnya ada suggestion next video kita bikin apa nih, kita nge-review atau apa, silakan komen di kolom komen di bawah. Terus jangan lupa like, subscribe, aktifin bel notifikasi, dan share ke teman-teman lo semua. Karena nanti dikunjungi mereka.